We give to God, we share with one another, not for praise, applause, or gain, but to honor and trust God for His provision. In 1 Samuel 23, David risked his life to save Keilah. He did not seek reward nor bargain with God. He acted out of covenant faith, trusting God's hand, not human claim. Why give when nothing comes back? Because God gave us His Son without lack. John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. In Christ, we learn what true giving means. So giving is not a transaction, not self-promotion, but a reflection of the cross, God's greatest devotion. When we give without expectation, we declare the gospel to every nation. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama seperti diri. Itu yang kita bahas minggu lalu, bahwa kita pengen menjadi pribadi yang sehat dan juga gereja yang sehat. Dengan cara apa mengukurnya? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti kita harus sehat dalam spiritual, jiwa dan akal budi, berbicara mengenai mental health dan juga kekuatan physical health. Dan kita juga belajar tentang financial health, di mana kita selalu diperhadapkan pilihan Tuhan atau mamon, maka kita harus mengasihi Tuhan dan kita harus bisa sehat dalam hal keuangan, financial health. Dan yang terakhir adalah kasihilah sesama kita seperti dirimu sendiri, yaitu social health. Ya. Dan ayat 28 kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Karena untuk ayat yang tadi di quote ya, sebenarnya ayat tadi itu di quote dari Imamat 19 ayat 18 tentang mengasihi sesama. Saya bacakan bunyinya yang aslinya. Jangan membalas dendam atau menyimpan dendam terhadap orang sebangsamu. Jadi skopnya ada kata sebangsamu. Tetapi kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Itu di Imamat 19 ayat 18. Jadi orang ini, si ahli Taurat ini menanyakan skopnya apa? Skopnya apa? Ya. Dan Yesus berkata, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kata setengah mati ini dia antara bisa pilihannya mati atau hidup kembali. Kemungkinan besar hidup kembali dalam keadaan posisi 0. Ya. Dan orang ini gak bisa berfungsi sendiri. Dia butuh dependent, dia butuh orang lain. Dan ayat berikutnya kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, semua imam yang ada di Israel adalah orang Lewi. Tapi belum tentu orang Lewi adalah seorang imam. Dan di sini imam berbicara mengenai the first religious. Orang yang mengenal hukum ini sebenarnya. Dan mereka tahu perintah ini. Menurut saya imam adalah the best representative orang yang takut akan Tuhan. Tapi ternyata cuma melewatinya dari seberang jalan. Apa penyebabnya? Mungkin dia berpikir kalau orang ini mati maka kalau aku menyentuhnya najis. Atau ada darah, dikatakan di imamat kalau aku menyentuhnya aku jadi unclean. Apapun alasannya, cuman dia dan Tuhan yang tahu, tapi dia lewat begitu aja. Demikian juga seorang Lewi. Datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, ada pengulangan yang sama di sini. Imam adalah orang Lewi,
Tapi kenapa Tuhan Yesus ngasih tahu yang kedua? Kemudian orang Lewi juga datang ke tempat itu. Ya, mereka menandakan bahwa mereka yang bekerja dekat dengan Tuhan, tapi mereka tidak menunjukkan atau melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Lalu datang seorang Samaria, musuh orang Yahudi, mereka saling membenci satu sama lain, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak zaman itu digunakan untuk soothing atau menenangkan lukanya supaya nggak sakit. Dan anggur adalah mereka untuk alkohol, antiseptik. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar, gaji 2 hari ya, dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan di sini menarik jawabannya. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Saking mereka bermusuhan, ya, ahli Taurat ini nggak bilang orang Samaria karena berat untuk mengatakan orang Samaria, sehingga mereka mengatakan orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dan judul firman Tuhan hari ini saya beri judul Be the Neighbor. Katakan sama-sama, Be the Neighbor. Nah, dalam perikop ini kita lihat ada 6 karakter. Ya. Yang pertama ada the victim, dan kemudian ada robbers, perampok, ada a priest, imam, a Levite, orang Lewi, ada orang Samaria, dan juga the innkeeper. Ya. Dan Tuhan Yesus tanya tadi kan, menurut kamu siapa yang menjadi the neighbor sesama dari the victim? Ya, katanya a Samaritan. Berarti dari kesimpulan yang Tuhan Yesus mau kasih tahu, a Levite, orang Lewi, imam, dan perampok masuk dalam kategori yang sama ternyata. Bukan the neighbor, bukan sesama. Dan Samaria yang dibilang adalah orang yang disebut dengan sesamanya. Bagaimana the innkeeper? Menurut saya the innkeeper ini masih kategori good helper karena dia melakukan perbuatan yang baik karena dibayar. Ya, dan mungkin kemungkinan besar dia akan jadi the neighbor karena dia melihat betapa baiknya orang ini, ya, mau membayar, mau mengangkat dan sebagainya. Mungkin suatu saat dia akan menjadi the neighbor. Dan untuk menggantikan kata not the neighbor, saya coba cari apa kata lawan kata dari sesama. Sulit banget. Tapi akhirnya saya coba merenungkan dan saya menemukan kata selfish. Ya, dari kata sesama ini. Kenapa? Karena perampok itu juga mikirin diri sendiri toh. Gebukin orang sampai mau mati, gak peduli. Priest juga gak peduli. A Levite juga gak peduli. Artinya dia selfish, mengasihi diri sendiri. Nah, apa yang terjadi kepada orang yang selfish? Biasanya orang tersebut adalah mengutamakan program over people. Ya, program over people. Karena mungkin dia sedang mau pergi ke rumah ibadah, the program is more important than people. Jadwal saya lebih penting daripada orang. Ya, dan kemudian duty over mercy. Saya punya tugas daripada belas kasihan yang saya berikan kepada orang itu. Dan yang berikutnya adalah law over love. Ya, dia pikir kalau aku sentuh aku najis, unclean, aku nggak bisa bekerja lagi. Dan yang banyak hal yang bisa kita ambil poinnya. Yang terakhir yang saya mau kasih adalah love yourself. Ya, priest imam ini mengasihi diri sendiri, benar nggak? Tuhan Yesus kan bilang love your neighbor as you love yourself. Kasihlah sesamamu sama seperti engkau mengasihi diri sendiri.
ternyata mengasihi diri sendiri itu masih satu level. Sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus bisa mengasihi diri sendiri. Yes, itu yang mereka lakukan. Mengasihi diri sendiri, gue gak mau repot, gak mau ikut campur. I love myself. Nah, setiap daripada kita itu dilahirkan sebenarnya selfish, bener nggak? Ya kalau saya foto sekarang, semua orang ada di sini, dan fotonya itu saya taruh di layar, siapa yang saudara cari duluan? Coba, pasti muka saudara kan, bagus nggak? Aduh, nggak senyum lagi, aduh, lagi ngelirik sana lagi. Nah itu bukti bahwa sebenarnya kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Dan lawan dari ini adalah yang mau kita bahas adalah the neighbor. Bagaimana kita menjadi sesama. Dan saya undang Brian untuk memberikan poin untuk neighbor ini. Ya. Shalom semuanya. Thank you buat kesempatannya. One point yang aku mau bahas saat ini adalah pengalamanku as being the neighbor, I guess. Jadi buat yang udah tahu mungkin dulu aku punya mobil. Aku sering banget tuh jemput-jemput orang ke gereja atau jalan-jalan kemana-mana gitu. Wah aku seneng banget pokoknya kalau bantu orang jemput-jemput gitu lah. Terus sampai di mana Februari tahun ini, aku decide untuk jual mobilku karena banyak masalah dan lain-lain. Akhirnya aku tanpa mobil selama 6 bulan. Jadi bayangin udah 2 tahun lebih di sini pakai mobil, udah biasa pakai mobil, balik lagi harus naik bus gitu kan. Aku kayak wah lagi nih gitu. Tapi I was fine, I was completely fine. I was happy. Aku bisa naik sepeda, aku kemana-mana. Jadi waktunya tertata, nggak molor-molor. Biasa kalau ada mobil, bentar lagi baru jalan gitu, ada mobil gitu kan, bisa ngebut. Gitu. Terus sampai di mana Juli aku pergi camp di Auckland, youth campnya Auckland. Lalu aku God spoke to me gitu. Tuhan bilang, kamu harus berani ambil next step. Nah at that time aku nggak tahu next step itu apa. Itu yang dari Pastor Sari juga. Pastor Sari, waktu aku sama Pastor Sari juga kita ngomongin tentang gimana being alive in your calling, gimana cara tahu calling. And then aku merasa aku terpanggil gitu. Tuhan bilang take the next step gitu. Cuma aku nggak tahu what is the next step gitu kan. Sampai waktu camp, itulah dimana aku tahu, oh ternyata take the next step itu, take the next step in pelayanan, in melayani Tuhan gitu. Semenjak itu aku, I changed my perspective, seeing life itself, in seeing things, seeing what I do, seeing aku ngapain aja, aku melakukan apa, aku lakukan sesuatu untuk apa gitu. Jadi fast forward ke August, aku akhirnya decide untuk beli mobil dan ya puji Tuhan, aku berdoa semenjak aku jual mobil itu aku berdoa pokoknya Tuhan aku mau mobil ya Tuhan. Tapi aku nggak mau yang rusak-rusak nih. Nanti kalau benerinnya mahal lagi gitu kan. Terus aku berdoa, and then tiba-tiba muncul nih mobil Honda Fit hybrid gitu kan. Wah ini udah hemat, udah apa sisinya kecil jadi hemat lah intinya, bensin not a problem gitu kan. Terus aku juga sempat nyobain mobilnya Enro waktu dia pulang, wah itu enak banget tuh, hemat banget gitu. Terus udah aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya lancar semuanya, berarti aku tahu ini dari Tuhan gitu. Tapi yang aku nggak nangkep itu, kenapa Tuhan kasih aku mobil ini? Kenapa aku harus punya mobil sekarang gitu? Sampai akhirnya aku berdoa, aku bilang ke Tuhan kalau aku habis pre-inspection terus ada beberapa masalah lah gitu. Akhirnya aku mau nego nih, tapi kan biasa orang kalau nego 1.000 kayaknya terlalu berat ya. Nego 1.000 gitu. Aku bilang Tuhan kalau misalnya aku mau nego 1.000 nih, kalau misalnya dikasih, berarti aku beli mobil ini, berarti aku tahu ini ini next step untuk melayanimu Tuhan gitu. Terus aku
after aku berdoa gitu, aku langsung chat orangnya. Aku chat, bro ini ada masalah, sini, potong 1.000 lagi ya. Terus dia bilang, oh sure, gitu. Langsung, nggak pakai mikir, nggak pakai apa, oh iya, nggak apa-apa, nanti besok aku kasih mobilmu, besok aku kasih mobilnya gitu. Aku langsung kayak, wow, oke, berarti I know this is from God gitu. Terus, after that, udah punya mobilnya, aku berdoa, aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau janji satu hal dari aku beli mobil ini, yaitu aku akan pakai mobil ini buat pelayanan. Mau antar jemput gereja, atau mungkin mau nolong orang, mau apa. Inside and outside of church, aku bakal pakai mobil ini untuk pelayanan. So, yang bikin beda sekarang adalah my perspective gitu. Dulu mungkin aku jemput teman-teman, jemput ini antar jemput atau liburan kemana sama teman-teman pakai mobilku, karena aku mau diakui, aku mau ini Brian nih gitu, punya mobil, dia mau bantu-bantu apa, it's for me gitu loh, untuk aku juga, untuk supaya aku dapat teman. Tapi sekarang dari awal aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan ini buat Tuhan ya mobilnya, ini buat melayani Tuhan. Jadi apapun itu, aku pasti pakai mobil ini untuk melayani Tuhan. Aku gak akan pakai ini untuk egoku lagi, aku gak akan pakai ini untuk muasin diriku lagi. Pokoknya kalau misalnya memang orang itu perlu bantuan, I cannot be selfish to like, oh gak malas aku. Padahal jelas-jelas sebenarnya aku bisa, aku mampu, dan aku sadar aku bisa gitu. Jadi ya, ya itu intinya adalah my perspective change, itu yang bikin benar-benar see the world different and mungkin be the neighbor much more easier, and jadinya kehidupan bukan suatu yang kayak wajib gitu. Thank you. Ya, beri tepuk tangan dong, Brian. Iya. Kadang-kadang saya nguji dia juga sih. Malam-malam, Brian, ada Kak Yusti masuk emergency nih. Mau masuk gak datang ke sini? Siap Kak, mau kapan? Wah, kalau dia misalnya ketahan sampai jam 4 ya, ya siap aja gak apa-apa. Oke, akhirnya gak ketahan sampai jam 4 sih. Udah gak jadi. Next lagi aku uji. Bray, si Moni nih mau masuk emergency. Temenin yuk. Jam 1. Oh, yuk siap. Aku langsung datang jemput dia. Kita sampai cari ke rumah sakit dan gua sampai jam 3 lah pokoknya. Nah memang ya siapa yang mau ngeliat coba jam segitu emang mau cari muka kan enggak juga gitu. Tapi saya melihat bahwa ada perubahan. Ya. Dan poin yang pertama tentang the neighbor adalah, kita lihat dari ayat ini, pertama adalah compassion. The neighbor has compassion. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Katakan sama-sama compassion. Iya. Beda dengan empati. Empati itu adalah cuman merasa kalau dia di posisinya gitu. Ya, compassion itu seperti gini. I feel your pain. Ya, tapi compassion itu lebih daripada itu. Oke, how can I help you with your pain? Dan di sini si the neighbor ini, orang Samaria ini melihat, kalau saya di posisi dia dan saya butuh bantuan orang lain, apa jadinya? Dan dia punya compassion. Ya, dia punya compassion. Karena kalau cuma diam itu doang, dia baru empati. Ya. Dan berikutnya adalah poin yang kedua dari how to be the neighbor, dia visit. Dia pergi kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar, oh kasihan ya, tapi pergi. Punya ada langkah visit. Nah, visit itu adalah reduce the gap, mengurangi gap. Tapi kan dua orang tadi, si imam dan orang Lewi menjauh. Ya, tapi ada kata pergi kepadanya. Dan saya coba cari kata-kata yang relevan untuk kata visit di sini. Jadi
mungkin bisa saudara aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena compassion must be followed by an action. Kalau belum follow by an action, itu baru namanya apa? Empati aja. Empati. Dan poin yang ketiga adalah hands on. Ya, saya tadinya mau tulis dirty hands, cuman terlalu konotasinya negatif, bener ya? Ya, artinya mau kotor lah tangannya. Ya, karena kalau yang orang tadi, imam dan orang Lewi itu hands off. Gak mau. Namanya juga membalut luka. Berhubungan dengan darah. Tangannya itu harus mau kotor. Kemudian minyak lagi. Dan anggur lagi. Aduh, belepotan. Ada yang perlu dirobek. Untuk membalut. Ini adalah unpleasant task. Tending the wounds itu menghadapi orang yang terluka dan sebagainya. Ada personal risk juga. Ya, semua penuh kalkulasi. Dan untuk kita be the neighbor, maka kita perlu hands on. Dan yang berikutnya adalah giving a right. Ternyata memberi tumpangan itu dari dulu. Ya, dari zaman dulu. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Dia sacrificing his own comfort. Even had to walk. Bener gak? Kan satu, naruh dia kan harus jalan berarti. Iya dong? Dia yang harus nuntun. Dan waktunya dia juga harus berkorban. Tadinya dia punya schedule. Saya mau pergi ke sini, saya mau pergi ke situ. Apa yang terjadi adalah dia harus meluangkan waktunya. Dan dia juga harus memberikan energinya. Kata giving a right sebenarnya lebih ke arah mengantar ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang seharusnya. Ya toh? Kalau dia dibiarin di tengah jalan doang, apa yang terjadi? Dia harus diantarkan. Ya, giving a right. Dan dalam hal ini saudara, mungkin saudara ketemu orang di sekitar saudara dan saya, mereka sedang mengalami kesepian, mengalami luka, mengalami apapun. Bisa diantar ke care group, give a right to care group, to the prayer meeting kah, ya ataupun ke rumah sakit kalau memang butuh bantuan rumah sakit, atau bawa mereka ke gereja untuk mengenal, ya secara general tentang Tuhan, karena saya percaya di mana 2-3 orang berkumpul, dimanapun itu Tuhan hadir, dan itu pekerjaan Roh Kudus untuk menjamah orang, bukan bagian kita cuma menyampaikan. Ya, karena Tuhan Yesus pernah bilang ke Petrus, berbahagialah engkau Petrus, sebab Bapamu yang di surga yang mereveal aku kepadamu sebagai Mesias. Bukan pekerjaan kita, bukan. Ya, giving a right. Nah, giving a right itu bukan hanya mobil juga sih. Ya, kalau saudara punya rumah, ada kamar yang kosong, ada yang butuh, ya itu juga namanya giving a right. Nah, apa bedanya dengan saudara ngeliat homeless misalnya di tempat publik. Nah bedanya adalah menurut saya begini. Ini kejadiannya adalah one on one. Di mana gak ada pilihan yang lain. Gak ada orang lain yang bisa menolong. Di mana saudara doang yang diperhadapkan. Ya. Bisa gak kita memilih untuk menolong? Nah kemungkinan besar dalam hal ini ya. Saudara akan dihubungi sama saudara-saudara yang jauh. Yang gak pernah berhubungan dengan saudara. Atau teman lama, dan melihat kehidupan saudara dari story, dari sosial media, dan tiba-tiba dia lagi dalam keadaan yang terdesak, keadaan panik, keadaan apapun, mungkin dalam hal uang dulu, dibilang, saya minta bantuan dong. Nah, itu kan cuma saudara doang, dan Tuhan yang tahu, gak ada yang lain. Saudara gak bisa bilang, oh ide gue refer ke Evelyn deh, kan gak mungkin. Dia juga gak kenal. Ngerti ya maksud saya? Dan saat kita diperhadapkan dengan seseorang, kita ngomongnya lintas boundaries ya. Artinya nggak dibatasi oleh, oh cuman satu anggota gereja aja, oh atau satu agama aja, oh atau satu suku aja. Ya. Tapi
siapapun itu, kita bisa giving a right. Dan yang berikutnya adalah ini yang paling berat menurut saya, yaitu spending money. Katakan spending money. Aduh, money lagi. Kalau cuman doa doang oke lah. Bantu doa sih nggak perlu uang. Nah ini masalahnya money, uang itu. Aduh, ya kan? Kan kita udah membahas, kita harus punya financial health, juga ada social health. Nah saya bersyukur nih, orang Samaria ini ternyata orang yang punya berduit. Saudara mau jadi orang yang berduit? Ya, tapi ada syaratnya saya bilang. Percuma kalau berduit, tapi nggak bisa menyalurkan. Nah ini orang Samaria ini orang yang berduit ternyata. Dia bukan orang yang nggak punya kerjaan. Dia ada keledai. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kata penginapan tuh kos. Katakan uang. Ya. Dan bukan hanya itu. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar. 2 hari gaji, berapa kira-kira minimum wage? Kasih tahu dong. Ya kalau 2 hari jadi berapa? 50. 2 hari. Masa sih per jam berapa? Kali 8? 300 per hari itu 2 hari. 2 hari. Ya makasih ya buat hitung-hitungannya. 400. Ya. Bayangin ngasih duit segitu. Ya. Berat ke saudara. 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ada jaminan di situ. Dan saya juga percaya bahwa orang ini mungkin udah sering bolak-balik, sering nginep juga di tempat itu, dan dia build relationship. Dia tahu bagaimana berhubungan dengan orang lain. Sehingga kan kalau saya jadi pemilik penginapan kan males, nih apa-apaan nih? Kok diserahin ke gua? Lah bukan tanggung jawab gua. Enggak, dia build trust. Dan rawatlah kembali. Rawatlah dia dan aku akan kembali yang menggantikannya. Wow, uang saudara. Saya mau katakan bahwa wealth finds its purpose when it passes to the needy. Kekayaan, harta ataupun itu gak ada gunanya kalau cuma disimpan aja. Dan dia akan berfungsi, melakukan fungsinya saat disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, yang membutuhkan. Dikatakan di dalam Khotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Yang ini yang ngomong orang terkaya loh. Ya, yang ngomong ini Elon Musk-nya di zaman itu. Iya. Dia kayanya kayak minta ampun. Ya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ya, cuma dikolek kayak paman gober. Wah, tiap hari cuma ngeliat uangnya, banyak udah. Ya, besok lagi lihat, oh iya. Ya, orang yang punya mobil mewah kan juga begitu. Dikoleksi 10 mobil mewah. Kan cuma apa? Buat dilihat doang kan? Oh iya, udah. Ada yang bercak di lap, kan gitu. Enak tidurnya orang yang bekerja katanya. Walaupun ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Pusing dia. Gimana nih stok gue kalau tiba-tiba anjlok? Kan begitu. Bagaimana kalau tiba-tiba banknya kolaps? Ya, banyak yang dipikirin. Semakin banyak kekayaan, semakin banyak kekhawatiran juga. Nah, tapi kalau kita mau kaya juga gak masalah, boleh aja. Ya, karena cinta akan uang itulah yang menjadi akar kejahatan. Dan saya berdoa, ini kerinduan saya saudara. Setiap daripada kita itu punya financial health yang baik sekali. Ya, dan kita juga berdoa minggu lalu untuk financial independence. Itu doa saya juga. Ya, karena di firman Tuhan dikatakan kekayaan orang fasik
Mereka yang mengumpulkan, ini janji Tuhan, bukan saya yang ngomong, bisa diberikan kepada orang yang berkenan sama Tuhan. Itu janjinya dia. Beban pembuktiannya bukan sama saya, Tuhan. Nah, masalahnya kalau tahu purpose-nya, buat apa punya mobil? Kan tadi dia nanya, dia punya mobil nih. Ya, dia punya mobil, Brian beli mobil, tapi dia belum nangkep apanya gitu, why-nya ini. Gitu. Nah, kalau udah di tahap seperti itu, saudara, ya, misalnya mobilnya keserempet atau lecet dan sebagainya, ya udah, gak akan marah karena ini juga punya Tuhan toh, dan Tuhan juga akan sanggup menolong untuk bisa mendapat uang untuk bayar eksesnya, gitu. Our little help might be a big miracle for others, ya. Cuman setetes minyak sama anggur itu membantu, menolong infeksi, ya. Dia selalu siap sedia bawa itu. Ya, mungkin itu cuma pertolongan kita yang kecil. Ya, saya waktu saya sering cerita juga, waktu saya masih SMP, ya. Bayar sekolah itu adalah hal yang paling sulit sebenarnya. Cuma 10.000 sih per bulan, $1, susah. Tapi entah kenapa sekolah ya bilang kamu dapat potongan 5.000, jadi bayar cuma 5.000. Wah, senangnya minta ampun. Bagi saya dan keluarga itu adalah a big miracle gitu. Nah, saudara pikir 5.000 yang kecil? Iya, makanya dari perspektif kita tuh kayak nothing. Tapi buat orang yang dibantu itu a big things, very big things. Ya, kadang-kadang kayak itu nawarin tumpangan aja, mungkin bagi kita tuh apa sih? Bagi orang itu sangat wow. Daripada harus spend 1 jam, kemana dulu, nunggu dulu dan sebagainya. It's a miracle for others. Dalam Yakobus 2 ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, ya, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang. Udah tahu dia gak punya pakaian, udah tahu dia gak punya makanan. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai the neighbor. Nah, saya mau saudara dan saya setelah pulang dari tempat ini, saudara menemukan kata the neighbor, dan saya mau menjadi slogan juga buat saudara pulang, the neighbor artinya apa? Ya, seperti yang kita bahas hari ini. Di mana ada orang yang membutuhkan, ada butuh pertolongan, dan saudara punya resource-nya, saudara gak bertanya, emang agama kamu apa? Kamu udah bekerja belum? Gak usah dulu ditanyain. Dia butuh apa? Emang kalau dia butuh ya kita kasih aja kalau ada. Terus gimana? Mungkin orang bakal excuse-nya, oh nanti dia akan datang lagi dong minta sama kita. Kalau saya, untuk menghadapi orang kayak seperti itu, saya bisa menguji bahwa dia sebenarnya adalah orang yang dependent. Kan tadi orang yang dirampok itu kan emang gak bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan orang lain. Ya toh, dia gak bisa ngapa-ngapain, makanya dia butuh bantuan. Ya, critical. Dan saya bersyukur makanya di New Zealand ini, saudara datang ke emergency ya, saudara mau teriak-teriak kayak, ya mau nangis-nangis, tapi kalau di triasnya itu dibilang, oh enggak membahayakan hidup kamu, ya disuruh tunggu 8 jam. Karena dia akan menunggu, memberi spare untuk orang yang benar-benar sekarat. Dan apakah itu disebut, oh ini gak kasihan? Ya, enggak, bukan karena gak kasihan. Jadi saudara mengerti ya. Jadi ada orang datang sama saudara, minta makanan misalnya, minta ikan terus,
Ya, kalau dia dalam keadaan sehat dan baik, ajarin dia, kasih dia kail, kasih dia umpan, ya, kasih dia benih untuk dia bisa menabur, gitu. Tapi kalau udah tahu orangnya udah, saya butuh ini nih karena anak saya mau sekolah nggak bisa, atau saya perlu ke dokter, ya kan namanya orang di Indonesia kan nggak seperti di sini, kamu datang aja gitu. Enggak, ya udah kalau saudara bisa bantu aja. Nah, apalagi kalau ada orang minjem nih. Kalau ada orang minjem, saya berkali-kali, misalnya ada orang minjem, boleh pinjem enggak? Ya sekian. Saya selalu ngeliat budget saya, oh iya ada budget saya kasih. Nah, saat saudara minjemin orang, saudara harus punya prinsip ini, pegang prinsip ini. Baik-baik, supaya saudara enggak merusak hubungan dengan orang itu. Saudara harus expect bahwa orang itu akan akan menggunakan haknya to violate the deal. Ya, kalau dibilang saya akan kembalikan. Nah, saudara harus punya set expectation bahwa orang tersebut boleh melanggar kewajibannya untuk tidak membayar kembali. Gitu. Jadi kalau saudara udah set expectation itu, maka saudara nggak akan sakit hati. Tapi saudara juga punya dana untuk menolong orang. Ya, itu cuma tipsnya aja. Itu yang saya lakukan. Sehingga hubungan saya sama orang itu nggak akan pernah rusak. Jadi kalau satu hari nanti dia minjem lagi, ya, saya nggak bilang, mana uang, enggak. Saya akan menguji dan pasti Roh Kudus akan menolong kita semua untuk mengetahui. Karena kita jangan membuat orang menjadi malas. Ya, kita tahu itu. Tapi kita harus tahu, be the neighbor saat membutuhkan, kita tahu persis, kalau itu ada di tangan kita, berikanlah. Makanya nanti Tuhan juga akan melihat dan dia akan kasih supply sama kita. Iya, beban pembuktian itu daripada Tuhan. Oke? Even the fastest car is just metal without fuel. Ya, waktu Jason baca ini, wah tapi kan ada sekarang ada pakai battery. Ya, mobilnya mobil listrik. Tapi sayangnya the fastest car belum pakai listrik. Ya, jadi saya masih bisa pakai quote ini, saya bilang. Iya, mobil balap kan yang paling tercepat di F1 masih pakai fuel. Kalau tanpa fuel, tanpa bensin kan cuma sia-sia. Bener gak? Cuma metal doang. Nah kalau saudara bilang, ya saya doain ya, semoga kamu bisa punya makanan. Saudara punya makanan itu sama seperti itu. Cuman ada potensi, ya, mobil itu punya potensi tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Has potential but not moving an inch. Punya potensi tapi nggak bergerak 1 inci pun. Saya bersyukur, setiap daripada kita, saya kan suka observe. Saya tuh orang observer, ya. Saya suka melihat dan mendengar. Dan saya bersyukur di tempat kita. Sebagian besar saya bilang, sebagian besar menurut saya sehat. Sebagian besar daripada kita ini punya hati yang mau memberi, yang mau jadi the neighbor. Ya. Karena be the neighbor itu, saudara, generous itu adalah menular. Saya tadi cerita, menular. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam komunitas kita, dalam gereja kita, dalam care group kita, kan tadinya orangnya pelit, ya, nggak mau gitu ya, ngasih dan sebagainya. Maka suatu hari nanti pasti dia akan berubah. Ya, kalau nggak berubah itu namanya orang bebal, pasti. Saya cerita tadi, saya tuh orang yang pelitnya minta ampun. Ya, yang namanya orang pelit itu tahu ya, minta nggak mau ngasih, itu saya. Karena mental kekurangan, takut kurang, ya, selalu minta bantuan sama negara. Mana bansos, mana beras dari pemerintah, ya, mana nih orang saudara-saudara. Oh, ngomongin saudara-saudara, wah dia mah pelit orangnya, dia mah begitu, nggak mau peduli, dia mah ya nggak mau ngasih pinjam. Tapi saya punya duit, dimintain nggak mau ngasih juga. Sampai suatu hari, ya saya masuk ke gereja, udah untuk pertama kalinya saya masuk ke gereja, dan saya berkomunitas di sana. Saya ditempatkan sama orang gitu ya, sama satu grup. Dan saya diperkenalkan sama orang yang baiknya minta ampun. Baik banget. Traktir saya,
suka jajanin sate lah, nganterin pergi, nganterin pulang, dijemput walaupun jaraknya jauh. Terus kadang-kadang juga disuruh nginep di rumahnya dia, makan, minum, ya. Dan saya ngeliat, ini orang gak pernah kekurangan nih. Maksudnya dia gak takut apa saya pergunakan gitu. Oh dia takut gak sih? Dia punya baju, nih pakai baju. Saya kan gak pernah beli baju baru. Dikasih baju sama dia. Ada parfum. Saya belum pernah pakai parfumnya. Pakai. Nah, tadinya saya pelit minta ampun. Nah, generosity itu contagious, menular. Akhirnya saya menular. Dan saya melihat nih orang gak pernah kekurangan nih. Nah, semenjak itu saya jadi orang yang generous. Dan saya berusaha baik, ya. Kalau saya punya, saya kasih. Saudara pernah lihat gak prank di YouTube gitu? Ada orang yang pura-pura jadi minta-minta, terus dilewatin gitu aja, gak mau ngasih. Ya, gak mau ngasih. Tapi saudara datang, orang prank itu datang ke homeless. Diminta, dikasih loh sama orang homeless itu. Kenapa? Karena orang homeless itu tuh udah pernah lihat orang generous ya, ngasih ke dia ya. Dia tuh kadang-kadang, enggak, gue cuma punya $5, gak apa-apa, buat kamu aja. Gitu. Karena memang dia udah punya mindset memberi, dia tuh pernah diberi dan dia akhirnya mau memberi. Kalau keputusannya dia mau menjadi homeless karena apa, kita gak tahu ya. Ataukah dia punya kesehatan yang gak bisa mendukung dia bekerja, apapun itu ya yang membuat dia tetap homeless, saya gak akan menjudge dia. Cuman dia itu punya empati atau compassion. Itu terbukti dan saya salah satu buktinya. Gitu. Dan saya percaya saudara dan saya pasti bisa berubah juga. Dan orang yang datang ya masuk dalam komunitas kita, mungkin tadinya hitung-hitungan, kalkulasi dan sebagainya. Kalau kita bisa punya culture ini, maka orang akan melihat, diajarkan gak perlu diomongin, cuman ditunjukin. Saya juga gak pernah nanya sama dia, kok kamu baik ya? Enggak. Dan bagaimana cara baik? Enggak juga. Saya kadang-kadang dia lagi pergi, mau dibeliin bread talk gak? Boleh. Nah akhirnya karena saya diajarin kayak gitu, saya jadi ngerti, oh ini nama generosity. Akhirnya saya nggak lagi sama uang tuh nggak begini. Ya karena ada orang yang mengajari. Nah itu kita perlu build supaya kita tuh bisa memenuhi yang kesehatan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Pertama spiritual health dulu, sehat. Think, mental health, karena kita harus mengasihi Tuhan dengan akal budi kita dan dengan jiwa-jiwa kita. Think, dan kemudian yang ketiga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Ya, make sure kita makannya makanan yang sehat, jaga dan sebagainya. Think, dan yang berikutnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan kekayaan kita, karena Tuhan membandingkan dirinya dengan mamon. Kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dan berikutnya adalah kasihilah sesamamu. Nah, kita mau nih, kita punya kesehatan ini. Ya, dan hari ini kita ngebahas itu. Dan terakhir, yuk saya undang. Go and be the neighbor. Saudara, seperti yang Tuhan Yesus katakan, apa? Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara mau menjadi the neighbor? Saya mau jadi the neighbor, angkat tanganmu saudara. Ya. Saya mengerti, untuk menjadi the neighbor, saudara perlu aset, saudara perlu resources juga. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang kaya akan sesuatu, kaya akan kebajikan, kemurahan. Dan Tuhan melihat diri saya dulu kekurangan, dia tahu. Dan dia ngeliat saya punya potensi, makanya saya diperkenalkan oleh komunitas yang murah hati. Dan Tuhan tahu bahwa saat saya murah hati, source itu akan flow. Supply itu akan flow, dia tahu. Itu hukumnya. Dan saat saya berubah, dari memberi, Tuhan tambahkan kok. Itu udah otomatis. Ya, itu udah otomatis. Banyak orang mengambil keputusan karena uang. Apa yang menjadi keuntungan?
Bagaimana caranya ada loophole supaya saya nggak bayar pajak. Atau kalau saya parents, saya nggak tahu kalau kasus ini terjadi atau enggak. Kita mendingan cerai aja deh, supaya kita bisa dapat benefit. Saya nggak tahu kalau itu benar-benar ada atau enggak. Kalau orang mikirnya uang, apapun akan dilakukan. Yang Tuhan mau, we do the right thing, the supplies flowing. Mau saudara? Ya. Dan kita akan menjadi the neighbor. Saat orang membutuhkan, aku butuh tumpangan nih. Siap. Sehingga orang yang diberi tumpangan, suatu hari nanti dia juga punya mobil. Dulu saya dikasih tumpangan, sekarang saya mau ngasih tumpangan ke orang lain.